Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di luar istana Giok Biru, belasan sosok paruh baya yang merupakan tetua tingkat rendah yang sebelumnya merasakan ledakan dahsyat aura yang King Ruo lepaskan, tiba di halaman istana Giok Biru dengan wajah penasaran. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya salah satu dari sosok tersebut pada penjaga rahasia yang berada di halaman istana Giok Biru dengan wajah pucat pasi. Namun belum sempat penjaga rahasia menjawab, Ling Nahudi dan kedua saudaranya tiba di tempat itu. "Tetua, apakah telah terjadi sesuatu?" tanya Ling Nahudo dengan wajah penasaran. "Kami juga tidak tahu, namun ledakan sebelumnya begitu kacau, kami khawatir Patriark," ucap sosok paruh baya tersebut menjeda kata-katanya, menatap Ling Nahudi dan rombongannya dengan serius. "Sebaiknya kita tunggu penjelasan dari Tuan Muda saja," ucap Ling Nahuda. "Baik," jawab sosok paruh baya tersebut dengan perasaan tidak tenang. Di dalam aula istana Giok Biru, teriakan kesakitan Baoyang Xiu terus bergema, mengisi ruangan yang tersegel oleh mantra formasi emas yang tertutup dari luar tersebut. "Sepertinya tanda sebelumnya telah menarik perhatian mereka," ucap King Ruo saat merasakan ratusan aura terus bergerak mendekati tempat itu, sambil terus menyiksa Baoyang Xiu yang menolak untuk berbicara. 3 jam kemudian, saat memastikan semua orang telah berkumpul di kawasan luar istana, King Ruo lalu membunuh Baoyang Xiu yang terkapar meregang nyawa karena kehabisan darah. Sus! Ledakan aura dari tubuhnya membuat tubuh Baoyang Xiu hancur dan mengubahnya menjadi kabut darah. Setelah menghancurkan tubuh Baoyang Xiu dan melepaskan jejak aura Ling Zong di dalam ruangan itu, King Ruo lalu melepaskan aura kekacauan dari tubuhnya membuat dirinya seolah-olah terluka parah. Sus! Kubah emas raksasa yang menyegel kawasan tersebut lenyap dari tempat itu, membuat Ling Nahudo dan beberapa tetua tingkat rendah yang berada di luar langsung bergegas memasuki istana. "Tuan Muda, ini," ucap Ling Nahudi, menatap tempat yang dipenuhi oleh kabut darah tersebut dengan perasaan tidak menentu, sambil menghampiri King Ruo yang terduduk di sudut ruangan. "Tuan Muda," ucapnya dengan wajah khawatir. "Bantu aku berdiri," ucap King Ruo dengan ledakan aura yang begitu kacau dari tubuhnya. "Tuan Muda, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Ling Nahuda dengan tidak sabar, menatap King Ruo yang sedang berdiri tersebut dengan serius. King Ruo mendesah panjang, lalu menggelengkan kepalanya pelan. "Kakek gagal, dan aku." Menjeda kata-katanya, menatap semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut dengan sorot mata sedih. "Oh tidak," ucap Ling Nahudi dengan wajah lesu. "Tapi Tuan Muda, bagaimana Patriark bisa gagal?" tanya salah satu tetua tingkat rendah dengan penasaran membuat wajah King Ruo yang tampak sedih tersebut menjadi kesal. "Tetua," ucap Ling Nahudi penuh arti, menatap sosok tersebut dengan serius, membuatnya langsung terdiam. "Tuan Muda, pulihkan dirimu. Untuk tempat ini biar kami yang mengurus," ucap Ling Nahudo dengan hormat. King Ruo yang masih terdiam tersebut menggelengkan kepalanya. "Nahudo, aku masih ingin berada di tempat ini. Kalian kabari Jiang Chen dan tetua Suiki untuk segera pulang. Jika sudah datang segera temui aku di tempat ini," ucap King Ruo dengan serius. "Baik Tuan Muda," jawab Ling Nahudo dan rombongannya dengan hormat, lalu mengarahkan semua orang untuk meninggalkan tempat itu. Setelah Ling Nahudi dan rombongannya meninggalkan tempat itu, King Ruo lalu melepaskan api putih, membersihkan ruangan tersebut dari cipratan darah dan benda lainnya. Setelah membersihkan ruangan tersebut dengan api putih, King Ruo lalu menyegel ruangan itu kembali, sambil mengeluarkan Ling Zong dari dalam dunia jiwa. "Ruo ucapnya menatap King Ruo dengan serius.
Aku ingin kakek melihat bagaimana sikap mereka setelah kehilanganmu, ucap King Ruo sambil membawa Ling Zong keluar dari dalam ruangan itu. Di halaman istana giok biru, Ling Nahudo dan mereka yang masuk ke dalam aula istana sebelumnya menemui anggota klan yang sedang menunggu mereka dengan gelisah. Saudara Nahuda, ucap beberapa murid jenius klan dengan wajah penasaran. Kita telah kehilangan patriark, ucapnya terbata, membuat semua orang yang ada di tempat itu terdiam. Bahkan beberapa di antara mereka mulai menangis dan meratapi Ling Zong dengan sedih. Saudara, apa yang membuat patriark gagal? Apakah Tuan Muda menjelaskan hal itu? Tanya seorang murid klan dengan penasaran. Hais, ini adalah pertanyaan konyol. Bagaimana bisa saudara menanyakan hal itu? Jawab Ling Nahuda dengan murka. Kita sedang berduka. Jadi jangan lagi ada yang menanyakan hal konyol. Lagi pula semua orang juga sudah tahu, tanpa kekuatan emas tidak mungkin seseorang berhasil menapaki keabadian. Patriark telah memaksakan dirinya untuk mengambil resiko ini, pasti karena sebuah alasan. Dan kita harus menghormati dan menghargai keputusannya. Sambil menunggu saudara Jiang Chen dan Tetua Agung Suiki kembali, aku ingin kita mempersiapkan perkabungan agung, ucap Ling Nahudi menenangkan semua orang. Baik saudara, jawab kerumunan tersebut dengan sikap hormat. Setelah Ling Nahudi menjelaskan rencananya, kerumunan tersebut lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di atas langit istana klan, di balik mantra formasi ilusi. Sekarang kakek bisa melihat siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang berpura-pura, ucap King Ruo berbicara pada Ling Zong sambil mengawasi kerumunan banyak orang yang ada di bawahnya dengan santai. Ling Zong menganggukkan kepalanya pelan. Ruo ini juga sebagai pembelajaran bagimu, bahwa kita tidak bisa memaksa seseorang untuk menyukai dan menghormati kita, dan yang perlu kita lakukan adalah tetap bersikap adil. Baik itu kepada mereka yang senang pada kita dan kepada mereka yang tidak, karena perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Kakek benar, ucap King Ruo menganggukkan kepalanya pelan. Lalu, Ruo apa rencana kita selanjutnya? Sambil menunggu Jiang Chen dan Tetua Suiki kembali, aku ingin kakek beristirahat di dalam dunia jiwa. Tapi apakah ada yang ingin kakek lakukan? King Ling terdiam sesaat, lalu menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku sudah siap meninggalkan dunia kecil ini, jawab Ling Zong pelan. Baik, ucap King Ruo lalu memasukkan Ling Zong ke dalam dunia jiwa. Setelah Ling Zong masuk ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu, kembali ke dalam aula istana giok biru untuk beristirahat di dalamnya. Di tempat lain, kawasan Samudera Hitam. 1 jam setelah Xuan Wu Zuxian membawa King Ling dan rombongannya meninggalkan tempat itu, tiba-tiba muncul fenomena aneh di mana Samudera Hitam yang sebelumnya tenang kini bergejolak dengan hebat, membuat puluhan kelompok dari klan dan sekte yang sebelumnya pergi dari tempat itu, kini bergegas kembali. Sus, mereka terus muncul di kawasan langit Samudera Hitam yang kini lengang tanpa ada jejak aura sedikit pun. Di saat mereka begitu penasaran dengan fenomena tersebut, tiba-tiba muncul 2 pilar emas yang merupakan gerbang segel dunia hitam tempat klan Ling menyegel klan Shen Fang Shui sebelumnya. Segel dunia kecil terbuka, kabarkan ini pada sekte, ucap King Hielong pada anggota sekte Gunung Emas yang ada di kawasan itu. Lalu saudara, apa yang harus kita lakukan? Tanya King Hielong. Biarkan para murid memasuki dunia kecil itu, kita sebaiknya menunggu, apalagi kita juga sudah mengabari Bibi Ling Yun, jawab King Hielong sambil meminta 3 sosok murid senior untuk tetap bersamanya. Baik, ucap King Hielong, lalu mengarahkan puluhan murid sekte Gunung Emas yang ikut bersamanya. Temukan sumber daya, dan lindungi diri kalian dan rombongan, jika terjadi sesuatu, segera kabari kami. Ucap King Hielong dengan serius. Baik senior, ucap murid sekte tersebut dengan hormat, lalu bergerak menuju gerbang teleportasi emas yang telah terbuka bersama puluhan kelompok lainnya. Di saat puluhan murid sekte tersebut bergerak memasuki gerbang teleportasi dunia kecil tersebut,
tiba-tiba salah satu murid senior melihat sosok muda yang berada 500 meter dari tempat mereka berada dengan wajah serius. "Saudara Helong, Hielong itu," ucap murid tersebut, menunjuk sosok yang bergerak memasuki gerbang teleportasi tersebut dengan wajah serius. "Saudara, ada apa?" tanya King Helong dengan serius. "Saudara, sosok itu tampak seperti Tuan Muda Zilong," jawab murid tersebut dengan serius. "Benar, itu Tuan Muda Zilong," ucap murid lainnya menimpali. "Setelah bertahun-tahun tidak melihatnya, akhirnya Tuan Muda muncul juga," ucap murid tersebut dengan gembira. "Tapi saudara, aku masih belum yakin jika sosok sebelumnya adalah Zilong ucap King Helong dengan ragu. "Maksud saudara?" dengan wajah heran. "Saudara, jika dia Zilong aku yakin dia pasti menghampiri kita," ucap King Hielong menimpali, membuat ketiga murid tersebut terdiam. "Saudara benar juga, dengan sikap Tuan Muda, sangat aneh dia tidak menghampiri kita," ucap murid tersebut menganggukkan kepalanya lalu membawa King Helong bersama rombongannya menjauh dari tempat itu. Munculnya gerbang dimensi dunia kecil hitam, membuat kawasan yang sebelumnya ditakuti tersebut semakin ramai, bahkan membuat pasukan tombak emas dan pasukan pagoda emas 5 elemen juga hadir mengawasi kawasan tersebut. "Sepertinya klan Ling benar-benar telah hancur," ucap Hua Dijiu yang kembali bersama Wu Tusang, menatap dua pilar emas yang terus bergetar tersebut dengan wajah sedih. "Pemimpin utama, lalu apa rencana kita selanjutnya?" "Kembali ke istana gerbang timur dan membicarakan masalah ini," jawab Hua Dijiu dengan serius. "Baiklah," jawab Wu Tusang, lalu mengikuti Hua Dijiu meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, "Tetua, apakah ada hal yang aneh?" tanya King Yongjun, yang merasa heran dengan sikap Xuan Wu Zuxian. "Tuan Muda, ada pergerakan di setiap tempat, dan sepertinya mereka bergerak ke satu arah," jawab Xuan Wu Zuxian menjelaskan. "Sepertinya telah muncul fenomena aneh, dan kemungkinan besar ini ada hubungannya dengan segel dunia kecil terlarang yang berada di dasar Samudra Hitam," ucap King Ling menanggapi. "Maksud, Ibu?" tanya King Yongjun. "Dunia kecil Ling telah lenyap dari tempat itu artinya kekuatan segel yang mengunci dunia kecil terlarang tersebut juga hilang," jawab King Ling menjelaskan. "Lalu putri, apa rencana kita?" tanya Ling Jiangchen. "Biarkan saja, biarkan mereka menganggap dunia kecil Ling benar-benar hilang," jawab King Ling menanggapi. "Baik putri." Di saat mereka sedang bergerak menuju klan Ling yang kini berada di wilayah barat, tiba-tiba Ling Jiangchen merasakan cincin penyimpanannya bergetar. "Paman, ada apa?" tanya King Yongjun dengan serius, menatap Ling Jiangchen yang memeriksa lencana giok pesan jiwa yang tiba-tiba mematung dengan wajah pucat pasi. "Oh tidak," ucapnya lirih, berusaha keras menahan air matanya, membuat Ling Suiki langsung meraih lencana giok pesan jiwa tersebut. "Tuan Muda, Patriark," ucap Ling Suiki terbata, menggelengkan wajahnya membuat King Yongjun langsung tertunduk lesu, sambil menahan air matanya. "Kakek buyut," ucapnya lirih. "Saudara Jiangchen, bagaimana dengan penguasa agung?" tanya Xuan Wu Zuxian dengan serius. "Tuan, penguasa agung baik-baik saja," jawab Ling Jiangchen dengan wajah sedih. "Zuxian," ucap King Ling menatap Xuan Wu Zuxian penuh arti. "Baik yang mulia," lalu meningkatkan kecepatannya. Sus! Segel bola air transparan tersebut melesat dengan kecepatan puncaknya. 3 hari kemudian, di dunia kecil Ling, halaman istana giok biru, ledakan aura kemarahan menyelimuti kawasan tersebut dengan dua kelompok besar yang saling berhadapan. Masing-masing dari mereka memasang badan dan siap untuk bertarung, membuat suasana di tempat itu benar-benar tidak nyaman. Ling Nahudi dan kedua saudaranya Ling Nahudo dan Ling Nahuda, serta beberapa tetua tingkat rendah lainnya yang berada di kelompok sebelah kiri, hanya bisa menangis di dalam hatinya dengan perasaan hancur. Bagaimana bisa bajingan ini tidak sedih sedikit pun, padahal mereka selama ini menerima yang baik dari Patriark, ucap Ling Nahudo terbata, berbicara pada rombongannya melalui telepati, menatap kelompok yang berseberangan dengan kelompoknya dengan murka yang menyala. "Saudara,
jaga sikapmu, jika ingin membunuh mereka, tunggu acara ini selesai. Ling Nahudi mengingatkan. Tapi saudara, aku benar-benar. Ling Nahudo menjeda kata-katanya, dengan perasaan sedih dan marah yang menyatu dalam hati dan pikirannya. Tetua, apakah kita akan tetap melanjutkan ritual perkabungan agung tanpa kehadiran saudara Jiang Chen dan Tetua Suiki? Tanya Ling Nahudi dengan raut wajah kesal dan sedih, menatap sosok paruh baya yang akan memimpin acara perkabungan agung tersebut. Nahudi, ini sudah sore, sudah 3 hari kita menunggu, tapi kita masih belum mendapat kabar dari mereka. Dan kita juga tidak mungkin terus berdiam diri tanpa melakukan hal apapun. Tetua Dianbu benar, karena setelah masa perkabungan agung ini selesai, kita seharusnya bisa membicarakan hal penting lainnya, ucap tetua yang memimpin kelompok di sebelah kanan menimpali. Apakah tidak bisa menunggu sebentar saja? Tapi tetua, masih ada Putri Yun, dan dia juga berhak tahu, karena bagaimanapun juga kita harus mengabarinya, ucap Ling Nahuda dengan serius. Lanjutkan saja, ucap King Ruo yang berada di dalam istana bergema. Tuan muda saja mengerti masalah ini, lalu apa yang membuat kalian? Hun Kui, cukup, ucap Ling Nahudo dengan kesal, membuat wajah tetua tingkat rendah itu memerah. Kamu, ucap Ling Hun Kui dengan kesal karena Ling Nahudo memotong kata-katanya. Tetua Diangu, lanjutkan acaranya, ucap King Ruo sekali lagi, menghentikan perdebatan mereka. Baik, Tuan Muda, ucap Ling Diangu lalu mulai mengarahkan semua orang untuk memulai acara tersebut. Hais, bagaimana bisa Tuan Muda melakukan hal ini, ucap Ling Nahudo, berbicara pada rombongannya melalui telepati. Saudara tenanglah, Tuan Muda punya pertimbangan. Selain itu aku juga yakin jika Tuan Muda pasti sudah punya rencana, dan kita juga harus menghargai dan menghormati keputusannya, ucap Ling Nahudi dengan tenang, sambil mulai mengikuti ritual tersebut dengan hikmat. Di dalam aula istana, King Ruo yang sebelumnya terus menyimak percakapan Ling Nahudi dan rombongannya lalu mengeluarkan sosok Ling Zong dari dalam dunia jiwa. Ruo ada apa? Tanya Ling Zong yang muncul di hadapannya dengan heran. Ini mengenai terlepasnya segel yang mengikat dunia kecil terlarang di dasar Samudera Hitam. Apakah kakek sudah mengabari hal ini pada ibu? Ling Zong yang sebelumnya keheranan menganggukkan kepalanya. Tentu saja, dan aku tidak ingin membuat ibumu khawatir. Lalu apakah kakek juga menyampaikan keberadaanku? Ling Zong menggelengkan kepala dengan senyumannya yang hangat. Aku ingin kedatanganmu kali ini menjadi kabar baik bagi mereka. King Ruo menganggukkan kepalanya. Lalu apakah kakek ingin melihat mereka? Sambil mengarahkan pandangannya ke halaman istana. Biarkan saja, saat ini aku ingin beristirahat dan memulihkan diri. Tapi apakah kakek yakin tidak ingin melihatnya? Kakek sudah tahu maksudmu, karena orang yang menentangku hanya itu-itu saja orangnya, jawab Ling Zong menjelaskan. Baiklah, ucap King Ruo lalu kembali membuka gerbang dimensi dunia. Setelah Ling Zong kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu kembali beristirahat dengan tenang. Di luar dunia kecil Ling, segel bola air transparan yang membawa King Ling dan rombongannya tiba di atas langit klan King. Jiang Chen, Tetua Suiki, kita telah tiba di kota perak, kita akan berpisah di sini, ucap King Ling penuh arti. Sambil meminta Suan Wu Suxian mengantar Ling Jiang Chen dan rombongannya ke Gunung Kristal Abadi yang berada di utara kota perak. Ling Jiang Chen dan Ling Suiki yang memahami King Ling dan rombongannya tidak dapat memasuki dunia kecil Ling menganggukkan kepalanya. Baik putri, terima kasih, ucap Ling Suiki dan rombongannya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Setelah King Ling dan rombongannya keluar dari segel bola air transparan tersebut, Suan Wu Suxian lalu membawa King Yongjun, Ling Jiang Chen dan rombongannya meninggalkan tempat itu. Segel bola air transparan tersebut lenyap dari pandangan King Ling dan rombongannya. Setelah memastikan Suan Wu Suxian benar-benar meninggalkan tempat itu, King Ling lalu membawa Luo Jiaolai, Yin Rongyu, Hu Yanlan dan Long Yuwei untuk beristirahat di Villa Bambu Emas.
Rombongannya bergerak menuju klan King. Di tempat lain, dalam waktu singkat, bola air transparan yang membawa King Yongjun, Ling Jiangchen dan rombongannya tiba di atas langit reruntuhan Sekte Kristal Abadi, tempat yang sebelumnya pernah menjadi medan pertempuran antara klan Sen Konggi dan klan Sen Guang untuk memperebutkan pecahan cincin giok penguasa agung benua teratai biru. Di mana Paman Nahudi dan rombongannya, mengapa tempat ini tanpa penjagaan? Apakah telah terjadi sesuatu? Tanya King Yongjun sambil memeriksa hamparan awan putih yang ada di hadapannya. Sepertinya demikian, jawab Ling Suiki sambil melepaskan segel mantra formasi emas. Ledakan cahaya emas menyebar, bergerak menyelimuti kawasan tersebut. Tidak lama kemudian, tiba-tiba dua pilar emas yang merupakan gerbang teleportasi dunia kecil Ling muncul 30 meter di hadapan mereka. Tuan muda, mari, ucap Ling Suiki membawa King Yongjun dan rombongannya menghampiri gerbang teleportasi emas dunia kecil Ling yang ada di hadapan mereka. Baik, ucap King Yongjun, sambil meminta Xuan Wu Zuxian untuk berjaga di tempat itu, lalu bersama Ling Jiangchen dan rombongannya bergerak mendekati gerbang dunia kecil tersebut. Baik tuan muda, jawab Xuan Wu Zuxian menatap kepergian King Yongjun dan rombongannya dengan hormat, lalu berjaga di tempat itu sambil mengedarkan pandangannya, memeriksa kawasan tersebut dengan seksama. 30 meter dari tempat Xuan Wu berada, tiba-tiba pilar emas gerbang teleportasi dunia kecil Ling tersebut lenyap, bersama sosok King Yongjun dan rombongan yang juga lenyap dari tempat itu. Di dalam dunia kecil Ling, sosok King Yongjun bersama rombongan muncul di halaman gerbang pilar utara. Paman, ini benar-benar aneh, ucap King Yongjun memeriksa kawasan yang sepi dan hening tersebut dengan heran. Ling Jiangchen yang juga heran dengan situasi tersebut tampak tergagap, lalu mengarahkan pandangannya pada Ling Suiki. Tuan muda, sepertinya benar-benar telah terjadi sesuatu, aku khawatir ini. Ling Suiki menjeda kata-katanya lalu membawa rombongannya bergerak menuju istana giok biru. Mereka bergerak dengan kecepatan puncaknya. Dalam waktu singkat, mereka akhirnya tiba di atas langit istana giok biru, mendapati upacara pemakaman agung yang dipimpin oleh Ling Diangu telah selesai. Kalian, suara Ling Suiki bergema, mendarat di halaman istana bersama rombongannya, menatap semua orang yang ada di tempat itu dengan kemarahan menyala. Tetua Agung, kami baru saja selesai melakukan ritual pemakaman agung, dan kami. Aku sudah tahu itu, tapi apa yang membuat kalian begitu lancang melakukan hal yang agung tersebut tanpa kehadiranku? Menatap Ling Diangu dengan nyalang. Tapi, Tuan Muda sudah. Plak, tamparan keras yang dilayangkan oleh Ling Suiki bergema, menghantam wajah Ling Hunkui yang hendak memberi penjelasan. Hunkui, jika tidak karena keberadaan dunia kecil Ling sudah diketahui oleh Kaisar Giok Yutai, tidak mungkin Patriark memaksa diri untuk menggunakan teknik terlarang untuk segera naik tingkat. Benar-benar keterlaluan, bahkan di saat situasi seperti ini pun kalian masih berpikir sempit. Benar-benar sampah, beban yang tidak berguna dan tidak tahu diri. Matilah kau, ucapnya dengan murka menyala, melepaskan ledakan aura pembunuhan, membuat Ling Hunkui dan rombongannya langsung menjaga jarak. Tetua, cukup kakek buyut yang menjadi korban, dan aku tidak ingin ada yang mati lagi, apalagi dengan suasana seperti ini, ucap King Yongjun dengan serius. Baik tuan muda, ucap Ling Suiki sambil menarik aura pembunuhan dari tubuhnya, menatap kelompok Ling Hunkui yang berada di sebelah kanannya dengan murka menyala. Karena sebentar lagi malam, jadi silakan tetua dan saudara kembali untuk beristirahat, besok pagi kita akan berkumpul di tempat ini lagi, karena ada hal penting yang akan kita bicarakan bersama, dan aku juga ingin mengingatkan agar saudara sekalian tetap menjaga kenyamanan bersama, ucap Ling Jiangchen dengan tegas. Baik, jawab mereka yang berada di kelompok sebelah. Mereka bergerak bersama rombongannya meninggalkan tempat itu dengan tertib, hingga tempat itu menjadi hening. Ling Jiangchen, Ling Suiki, King Yongjun, Ling Nahudi bersama kedua saudaranya,
dan kelima tetua tingkat tinggi yang masih berada di tempat itu lalu menatap King Yongjun yang terdiam dengan pikirannya. "Tuan muda," ucap Ling Jiangchen penuh arti. "Paman, aku akan menemui ayah. Silakan paman dan tetua beristirahat," ucap King Yongjun dengan hormat. "Baik, tuan muda," jawab Ling Jiangchen dan rombongannya, lalu satu persatu berpamitan meninggalkan tempat itu. Setelah Ling Jiangchen dan rombongannya pergi dari tempat itu, King Yongjun lalu bergerak memasuki aula istana giok biru. Aneh, karena ayah dengan sengaja membiarkan kekacauan ini. Apakah ayah sedang merencanakan sesuatu? King Yongjun membatin heran, bergerak memasuki aula istana untuk menemui King Ruo yang beristirahat di dalamnya. Di tempat lain, Ling Hunkui, Ling Diangu dan rombongannya meninggalkan halaman istana giok biru dengan perasaan tidak menentu. Sebagian dari kelompok itu kini menyesal karena menentang Ling Zong, namun mereka yang selama ini tidak senang dengan kepemimpinan Ling Zong tampak senang dan terus memprovokasi. "Cih, siapa dia? Merasa berhak mengatur dan memberi perintah pada kita," ucap salah satu tetua, membicarakan Ling Jiangchen, King Ruo dan King Yongjun dengan penuh kebencian. "Jangan terlalu dipusingkan, yang perlu kita pikirkan bersama adalah rencana acara besok pagi, dan aku ingin malam ini kita membicarakannya dengan tuntas," ucap Ling Diangu, berbicara pada Ling Hunkui dan tetua lainnya melalui telepati dengan serius. "Baik," ucap Ling Hunkui menanggapi, lalu mengarahkan beberapa tetua tingkat rendah dan jenius klan menuju kediamannya. Di tempat lain, Ling Nahudi dan rombongannya juga bergerak bersama rombongan menuju kediamannya masing-masing. "Saudara, mengenai acara besok pagi, apakah tidak ada hal yang perlu kita bicarakan?" tanya Ling Nahuda, berbicara pada rombongannya dengan serius. "Saudara, yang perlu kita lakukan saat ini adalah beristirahat lalu hadir dalam pertemuan besok pagi," ucap Ling Nahudi menjelaskan. "Tapi saudara, apakah benar-benar tidak ada hal yang perlu kita bicarakan?" tanya Ling Nahuda dengan serius. "Saudara, apa yang perlu kita bahas? Bukankah perintah saudara Jiangchen sudah jelas, agar kita hadir dalam pertemuan besok pagi?" Ling Nahudi menanggapi. "Saudara, ini mengenai tetua Hunkui dan kelompoknya," ucap Ling Nahuda dengan serius, membuat Ling Nahudi tersenyum kecil. "Saudara, mengenai hal itu, justru aku khawatir pada mereka, karena yang akan mereka hadapi adalah Tuan Muda King Ruo. Apakah saudara sudah lupa dengan reputasinya?" "Tentu saja aku ingat, walaupun Tuan Muda King Ruo adalah cucu langsung almarhum patriark, tapi kedudukan dan haknya kini sudah tidak penuh sebagai anggota klan Ling, apalagi dirinya telah membunuh sesama anggota klan dalam pertempuran hidup dan mati sebelumnya," ucap Ling Nahuda dengan serius. Membuat Ling Nahudi dan rombongannya tiba-tiba berhenti bergerak. "Saudara benar, dan aku benar-benar sudah lupa dengan masalah itu. Sepertinya kita memang harus membicarakan masalah ini dengan khusus," ucap Ling Nahudi dengan serius, lalu membawa Ling Nahudo dan rombongan bergerak menuju kediamannya. Di tempat lain, di dalam aula istana giok biru. "Ayah," ucap King Yongjun, menghampiri King Ruo yang duduk dengan tenang di dalam ruangan itu. "Jun-er, kemarilah," ucap King Ruo dengan santai. Setelah King Yongjun duduk di hadapannya, King Ruo lalu menanyakan keadaannya. "Bagaimana keadaan kalian?" "Baik, ayah," dengan sikap hormat, menatap ruangan itu dengan heran. "Lalu di mana ibu dan yang lainnya?" "Ibu, An-er, Bibi Luo Jiaolai, Bibi Yin Rongyu, Paman Long Yuwei dan tetua Huyan Lan, mereka singgah di klan King, sedangkan leluhur Xuan Wu Suxian berjaga di luar dunia kecil," jawab King Yongjun menjelaskan keberadaan gerbang teleportasi dunia kecil Ling yang berada di utara kota perak tersebut dengan detail. King Ruo menganggukkan kepalanya pelan. "Itu artinya segel gerbang dunia kecil Ling sekarang berada di atas langit sekte kristal abadi." "Lalu Jun-er, informasi apa yang kalian dapatkan dari kedatangan kedua klan sebelumnya?" "Ayah, ternyata klan Sen Konggi dikirim oleh Baoyang Tian, sedangkan untuk melancarkan pekerjaannya,
Sen Konggi melepaskan klan Sen Fangshui yang tersegel di dalam dunia kecil terlarang, jawab Kim Yong-jun sambil mengeluarkan sosok paruh baya dari dalam cincin penyimpanannya. Sus, sosok yang terikat rantai emas tersebut tergeletak di hadapan King Ruo. Ayah, semua informasi tersebut aku dapatkan dari sosok ini, ucap Kim Yong-jun menjelaskan. Konggi Chong, Tuan, ucap sosok tersebut memperkenalkan dirinya, menatap King Ruo dengan serius. Mengapa Baoyang Tian harus mengirim kalian, sedangkan mereka sendiri memiliki kekuatan pasukan yang begitu mengerikan? Tanya King Ruo dengan serius. Karena mereka ingin menjaga nama baiknya, Tuan, jawab Kongki Chong terbata. Benar-benar kacung yang penurut, bahkan dengan rela merusak reputasinya sendiri, ucap Kim Yong-jun dengan tatapan tidak suka. Lalu apa tujuan dari tugas kalian tersebut? Tanya King Ruo. Kami hanya diperintahkan untuk menghancurkan gerbang teleportasi dunia kecil Ling. Selebihnya kami tidak tahu, Tuan, jawab Kongki Chong dengan jujur, membuat King Ruo teringat dengan sosok yang menunggangi naga hitam pemecah kehampaan yang menghadang dirinya di kawasan kehampaan abadi benua teratai biru sebelumnya. Ternyata sosok tersebut memang dipersiapkan untuk mengambil dunia kecil Ling. King Ruo membatin. Lalu bagaimana cara kalian memasuki benua teratai biru? Tanya King Ruo dengan serius. Kami memasuki benua teratai biru melalui segel pemecah kehampaan yang dibuat oleh Jenderal Baoyang Nibong, Tuan. Segel pemecah kehampaan. Jenderal Baoyang Nibong. Tanya King Ruo dengan penasaran. Benar, Tuan. Dan segel pemecah kehampaan merupakan teknik terlarang milik klan naga hitam yang dikombinasikan dengan teknik terlarang dari klan Sen Baoyang, dan Jenderal Baoyang Nibong adalah orang kepercayaan Kaisar Baoyang Tian, jawab Kongki Chong, sambil menjelaskan sosok Baoyang Nibong dengan detail, membuat King Ruo kembali teringat dengan sosok abadi yang menunggangi naga hitam yang menghadangnya tersebut. Ternyata dia adalah Baoyang Nibong. King Ruo membatin, menatap Kongki Chong yang berusaha jujur agar terlepas dari hukuman tersebut dengan tenang. Ayah, apakah masih ada yang ingin ayah tanyakan lagi? Tanya King Yong-jun membuyarkan keheningan tempat itu. Sepertinya urusan kita dengannya sudah selesai, ucap King Ruo menatap Kongki Chong penuh arti. Jika demikian aku serahkan pada ayah saja. Menatap Kongki Chong yang terdiam mematung. Baik, jawab King Ruo sambil mengibaskan tangannya, bersamaan dengan lenyapnya Kongki Chong dari dalam ruangan itu. Ayah, ucap King Yong-jun dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Apakah ayah tahu situasi di luar istana sebelumnya? Dengan wajah serius. Tentu saja, jawab King Ruo dengan tenang. Lalu mengapa ayah membiarkannya? Apakah ayah sengaja melakukannya? Menatap King Ruo dengan serius. Benar, jawab King Ruo dengan santai, membuat wajah King Yong-jun menjadi kesal. Mengapa ayah membiarkan mereka menghina kematian kakek buyut? Apakah ayah juga menghentikan kata-katanya saat melihat King Ruo tiba-tiba tersenyum santai seperti tanpa beban? Jun-er, apakah kamu ingin bertemu dengan kakek buyut? Dengan sikapnya yang tenang dan santai. Maksud ayah. Dengan wajah serius, Jun-er, maaf sebelumnya membuatmu sedih. Sebenarnya kakek buyut baik-baik saja, jawab King Ruo, lalu menceritakan situasi di dalam klan Ling dengan detail, mulai dari alasan Ling Zong yang ingin naik tingkat secara paksa dan alasannya hingga perilaku anggota klan Ling yang membuat King Yong-jun menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu apa rencana ayah? Besok pagi kita akan melakukan pemilihan patriark klan, dan ayah sudah membicarakan hal ini dengan kakek buyutmu, jawab King Ruo sambil menjelaskan rencana serta pembicaraan yang sudah dia lakukan dengan Ling Zong. Setelah membicarakan banyak hal mengenai persiapan pertemuan yang akan mereka lakukan esok pagi, King Ruo lalu memasukkan King Yong-jun yang begitu ingin bertemu dengan Ling Zong ke dalam dunia jiwa. Sosoknya lenyap dari ruangan itu. Setelah King Yong-jun masuk ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu beristirahat di dalam ruangan itu dengan tenang. Di dalam dunia jiwa, sosok King Yong-jun muncul di halaman istana giok biru yang merupakan istana kediamannya.
Mendapati Ling Zong sedang berkultivasi memulihkan diri dengan tenang. "Kakek buyut," ucapnya sambil berlutut dengan hormat. "Jun bangunlah," ucap Ling Zong sambil memeluk King Yong Jun dengan hangat. "Senang berjumpa dan melihat kakek buyut." Dengan sikap hangat dan hormat. "Kakek buyut juga senang," jawab Ling Zong, sambil melepaskan pelukannya lalu meminta King Yong Jun duduk di sisinya. "Bagaimana keadaan kakek buyut?" Sambil memeriksa keadaan Ling Zong dengan seksama. "Seperti yang kamu lihat," jawab Ling Zong dengan hangat, menatap sosok yang diceritakan oleh King Ruo sebelumnya. "Benar-benar pemilik tubuh abadi," batinnya dengan bangga. "Kakek buyut, kebetulan sekali kita berjumpa, karena ada banyak hal yang akan aku tanyakan." Menatap Ling Zong dengan penuh semangat. "Oh, benarkah?" Dengan sikap yang hangat dan ramah. "Benar kakek buyut, karena sebelumnya aku juga mempelajari tanda suci dari kakek guru Seng Huo Chongming dan kakek guru Seng Huo Xuanjia, jadi aku ingin sekali menanyakan hubungan tanda suci dengan segel cakram emas," ucapnya dengan penuh semangat memulai perbincangan hangat tersebut. Di tempat lain, penjara barat. Baoyang Jing dan Baoyang Ma yang terdiam mematung dengan ketakutan dan kesedihan dikejutkan dengan pintu ruangan penjara yang tiba-tiba terbuka. "Tutuan," ucapnya terbata menatap King Di yang berdiri di depan pintu penjara dengan ketakutan. Tanpa berkata-kata, King Di lalu melempar Kong Gichong yang terikat segel rantai emas ke dalam ruangan tersebut. Bunyi tubuh yang terhempas beradu dengan dinding penjara yang disertai rintihan kesakitan Kong Gichong memecah keheningan ruangan itu, membuat Baoyang Jing dan Baoyang Ma semakin ketakutan. "Jaga keheningan tempat ini," ucap King Di lalu mengunci pintu penjara yang hanya diterangi kristal cahaya tersebut, lalu bergerak pergi. "Tutuan," ucap Kong Gichong terbatas sambil berusaha berdiri, menatap Baoyang Jing dan Baoyang Ma yang masih mematung karena tidak mengira hilangnya Baoyang Xiu dari dalam ruangan itu diganti oleh sosok Kong Gichong. "Kong Gichong, bukankah sebelumnya kamu ditugaskan untuk mencari klan Ling di benua teratai biru?" Tanya Baoyang Jing yang ternyata mengenali sosok yang ada di hadapannya tersebut. "Bi benar, Jenderal." "Lalu apakah kamu melihat Jenderal Baoyang Xiu?" Tanya Baoyang Ma dengan serius. "Tidak Jenderal," jawabnya dengan jujur. "Kong Gichong, apakah itu artinya saat ini kita sudah berada di benua teratai biru?" Tanya Baoyang Jing dengan serius. "Benar, Jenderal. Bahkan saat ini kita berada di dalam dunia jiwa anggota klan Ling," jawabnya sambil menjelaskan sosok King Ruo dan misinya yang digagalkan oleh King Yong Jun, hingga berada di dalam penjara tersebut dengan rinci, membuat Baoyang Jing dan Baoyang Ma saling berpandangan. Ternyata penguasa agung benua teratai biru tersebut adalah anggota klan Ling, tapi ini aneh karena dia juga memiliki kekuatan petir, ucap Baoyang Jing dengan serius. "Mengenai hal itu, aku juga tidak tahu Jenderal," ucap Kong Gichong dengan jujur. "Kong Gichong, jawab dengan jujur. Apakah sebelumnya kamu menjawab semua pertanyaan yang diajukan padamu?" Tanya Baoyang Jing dengan tatapan tajam. "Bi benar, Jenderal. Benar-benar bajingan," ucap Baoyang Ma dengan darah mendidih, menatap Kong Gichong dengan sangat kesal. "Jangan terlalu berisik, atau aku akan memotong lidah kalian." Suara King Di yang berada di luar penjara bergema, membuat Baoyang Jing dan Baoyang Ma langsung terdiam. "Itu artinya informasi penting kita telah diketahui oleh musuh," ucap Baoyang Jing dengan wajah kesal. "Yang aku khawatirkan akhirnya terjadi, Sen Kongqi benar-benar kacung yang tidak bisa dipercaya," ucap Baoyang Ma menatap Kong Gichong dengan niat membunuh. "Jika kalian tidak mengancam dan menawan leluhur kami, apakah mungkin kami mau melayani kalian?" Ucap Kong Gichong yang tiba-tiba memiliki keberanian, berbicara dengan sengit membuat ruangan itu menjadi tegang. "Kamu," ucap Baoyang Ma dengan kesal. "Jika sekali lagi aku mendengar suara berisik dari dalam ruangan kalian, maka akan kubuat kalian merasakan apa itu keputusasaan," ucap King Di membuat tempat itu kini benar-benar hening. "Dari mana orang bodoh ini? Mengapa mereka begitu keras kepala?" ucap Sin Sai yang juga merasa terusik dengan percakapan mereka dengan kesal.
sambil menatap Luo Buqi, Duqijian dan Siemo yang terdiam mematung dengan wajah masam. Pagi hari saat dunia kecil tersebut mulai terang, Kim Yongjun yang masih berada di dalam aula istana giok biru bersama Ling Zong lalu mengakhiri perbincangan santai mereka. "Kakek buyut, aku undur diri, karena aku tidak ingin mereka mencari keberadaanku," ucapnya dengan hormat sambil mengabari King Ruo untuk keluar dari dalam dunia jiwa. "Baiklah," ucap Ling Zong dengan hangat. Tidak lama kemudian setelah berpamitan, tiba-tiba tubuh King Yongjun lenyap dari tempat itu. "Ruo putramu benar-benar luar biasa," ucap Ling Zong tersenyum bangga, lalu berkultivasi dengan tenang. Di luar dunia jiwa, di dalam aula istana giok biru, sosok King Yongjun muncul di dalam ruangan itu menatap King Ruo dengan kening berkerut. "Ayah, mereka menatap pintu gerbang istana yang masih tertutup. Mereka bahkan sudah berdatangan saat hari masih gelap," ucap King Ruo menjelaskan suasana di luar istana yang kini telah dipenuhi oleh seluruh anggota klan. "Lalu ayah, apa rencana kita selanjutnya?" "Meninggalkan tempat ini, lalu pergi ke kota perak menemui An di klan King, lalu setelah itu kita akan pergi ke Gunung Singguang menemui kakek dan nenek, karena perjalanan kita searah ke jantung benua teratai biru. Ayah ingin singgah sejenak di kerajaan Sin," jawab King Ruo menjelaskan dirinya yang ingin menemui Sin Lang, Sin Dilang dan Sin Mosu yang berada di Kekaisaran Dongnan. "Lalu ayah, bagaimana dengan mereka?" "Sesuai dengan rencana sebelumnya, yaitu melakukan pemilihan patriark klan," jawab King Ruo dengan tenang. "Memilih mereka?" Dengan wajah serius. "Benar, karena ini memang rencana ayah dari awal, supaya dapat membawa kakek buyut pergi dan memudahkan pekerjaannya," jawab King Ruo menjelaskan. "Baik," ucap King Yongjun lalu mengikuti King Ruo menemui mereka. Di halaman istana giok biru, dua kelompok besar berkumpul di tempat itu. Di sisi kanan halaman istana, berdiri Ling Hunkui dan Ling Diabu memimpin 65.000 rombongannya. Lalu di sisi kiri halaman istana berdiri Ling Nahudi dan kedua saudaranya memimpin 35.000 anggota klan yang setia pada Ling Zong menolak untuk bergabung dengan kelompok tersebut, sedangkan Ling Suiki, Ling Jiangchen dan 5 tetua tingkat tinggi yang merupakan sosok penting klan berada di tengah kedua kelompok yang saling bersitegang tersebut. "Aku tidak menyangka, ternyata selama ini almarhum patriark memberi makan dan melindungi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih," ucap Ling Nahudi penuh kemarahan. "Jika tidak Ling Zong membawa kami pergi dari daratan ilahi, tidak mungkin kami akan menjadi seperti ini," ucap Ling Hunkui dengan kesal. "Jika tidak patriark membawa kalian pergi dari daratan ilahi, sampah sepertimu sudah lama menjadi abu. Jadi jangan tidak tahu diri," ucap Ling Nahuda menanggapi, membuat tempat itu semakin tegang. "Apakah kalian ingin saling membunuh? Hentikan perdebatan yang tidak penting ini," teriak Ling Suiki menghentikan perdebatan tersebut. "Tetua Agung, setelah ini aku ingin menantang Nahuda dalam pertempuran hidup dan mati. Mohon tetua mengabulkan permohonan ini," ucap Ling Hunkui dengan niat membunuh. Pada saat Ling Suiki hendak memberi tanggapan, tiba-tiba pintu istana terbuka, bersamaan dengan munculnya sosok King Ruo dan King Yongjun yang bergerak menghampiri mereka. "Hormat pada tuan muda," ucap Ling Suiki menangkupkan tangannya dengan hormat, diikuti oleh kelompok Ling Nahudi di sebelah kiri halaman istana dengan berlutut. "Ayah," ucap King Yongjun terkejut saat melihat Ling Hunkui dan rombongannya tidak memberikan penghormatan. "Jun bukankah kita memang tidak perlu untuk dihormati?" ucap King Ruo menanggapi, sambil meminta Ling Nahudi dan rombongannya berdiri. "Terima kasih, tuan muda," ucap Ling Nahudi dan rombongannya dengan sikap hormat. "Saudara sekalian, aku King Ruo dan putraku King Yongjun akan segera pergi dari dunia kecil ini, tapi sebelum itu ada beberapa hal penting yang ingin aku bicarakan, jadi aku mohon kesediaan tetua Ling Suiki, Ling Jiangchen, tetua tingkat tinggi hingga tetua tingkat rendah untuk memasuki aula istana," ucap King Ruo dengan tenang. "Tidak bisa. Siapa kamu merasa berhak untuk mengarahkan tetua agung serta para tetua? Apakah kamu punya hak?"
Lagi pula jika memang ada yang ingin disampaikan mengapa tidak disampaikan sekarang juga? Ucap Ling Diangu yang tiba-tiba begitu berani, berbicara dengan tegas membuat emosi Ling Nahudi dan rombongannya langsung meledak. Sampah tua, dia adalah cucu langsung patriark jadi jaga. Cukup, ucap King Ruo dengan lembut sambil menggelengkan kepalanya, membuat Ling Nahudi yang begitu murka tersebut langsung menghentikan kata-katanya. Baik, Tuan Muda. Sebenarnya jika di dalam aula istana kita masih bisa mendiskusikan hal ini, apalagi ini menyangkut masa depan klan. King Ruo, masa depan klan Ling ada di tangan kami bukan di tanganmu, lagi pula siapa kamu yang merasa berhak untuk ikut campur urusan ini? Ling Hun Kui memotong kata-kata King Ruo, membuat Ling Jiangchen hampir bergerak menyerang sosok tersebut. King Ruo tersenyum santai. Aku memang tidak berhak untuk ikut campur dalam masalah ini, apalagi aku juga bukan anggota klan Ling. Jika aku mau terlibat, kalian bisa apa? Apalagi ini adalah permintaan kakek, ucap King Ruo sambil mengeluarkan lencana giok putih dengan lambang cakram emas dari dalam cincin penyimpanannya. Lalu menunjukkannya, membuat mereka semua yang ada di tempat itu langsung berlutut. Terima kasih, itu artinya kalian masih menghormati keberadaan pusaka suci ini, ucap King Ruo sambil meminta mereka untuk berdiri. Bagaimana bisa bajingan ini memiliki lencana utama, ucap Ling Hun Kui berbicara pada rombongannya melalui telepati, menatap King Ruo dengan kesal. Saat melewati masa transisi yang begitu genting, kakek dengan keterbatasannya menyampaikan beberapa pesan padaku. Pertama kakek meminta lencana ini diserahkan pada tetua Ling Hun Kui, ucap King Ruo yang langsung disambut oleh riuh penolakan dari kelompok Ling Nahudi dan rombongannya. Namun hal tersebut langsung disambut oleh Ling Hun Kui dan rombongannya dengan sorak gembira. Tuan Muda, jangan bercanda. Aku tidak yakin jika almarhum patriark meminta hal seperti itu. Lagi pula ada tetua Yi Lai, Tetua Nanseng, Tetua Sao, Tetua Guan dan Tetua Gou, ucap Ling Jiangchen menyebut satu persatu nama kelima tetua tingkat tinggi tersebut dengan serius. Jiangchen, aku bahkan belum selesai bicara, ucap King Ruo membuat tempat itu menjadi hening. Ingat, lencana ini masih berada di tanganku, ucap King Ruo menatap Ling Hun Kui dan rombongannya dengan tenang, membuat wajah gembira itu menjadi masam. Apakah kamu menolak untuk memberikannya? Sedangkan itu adalah perintah langsung dari patriark, ucap Ling Diangu dengan meningkatkan nadanya. Itu artinya pembangkangan, benar-benar cucu yang tidak dapat dipercaya, ucap salah satu tetua tingkat rendah yang berada di kelompok Ling Hun Kui menimpali. Pertama aku belum menyelesaikan kata-kataku dan menyampaikan semua pesan yang aku terima. Kedua aku juga tidak menyebutkan bahwa aku akan menolak untuk memberikan lencana ini pada kalian. Lalu sekarang kamu menyebutku cucu yang tidak dapat dipercaya dan pembangkang, bukankah yang tidak dapat dipercaya dan membangkang itu adalah kalian? Selama kakek hidup, kalian berpura-pura setia dan mengikutinya, tetapi setelah kakek tiada kalian menunjukkan belang kalian yang sesungguhnya, ucap King Ruo membuat tempat itu menjadi hening. Lencana utama klan ini akan aku serahkan pada tetua Ling Hun Kui, tetapi dengan syarat, tetua Ling Hun Kui dan mereka yang mengikutinya harus meninggalkan dunia kecil Ling. Selain tetua Hun Kui, kakek juga menyebutkan nama Jiangchen dan tetua Ling Yi Lai sebagai penerusnya, dan kondisinya akan berbeda jika yang menjadi patriark adalah Jiangchen atau tetua Yi Lai di mana semua orang boleh tinggal di dalam dunia kecil ini. Lalu pilihan yang ketiga adalah aku akan menghancurkan lencana utama ini, itu artinya pertumpahan darah adalah cara akhir untuk menyelesaikan masalah ini, ucap King Ruo membuat suasana yang hening di tempat itu benar-benar tegang. Buat keputusan kalian sekarang, ucap King Ruo membuat suasana hening yang tegang tersebut menjadi gempar, terutama kelompok Ling Hun Kui dan rombongannya yang berada di halaman sebelah kanan istana. Itu menjadi riuh, di mana semua orang dibuat bingung dengan keputusan mereka, sedangkan Ling Nahudi dan rombongannya yang berada di kelompok kiri tampak tenang saja. Tuan Muda, tolong beri kami waktu 1 jam, seorang murid klan menatap King Ruo dengan serius. Jika ingin berdiskusi di dalam istana tempatnya,
sebelumnya aku telah memberi kesempatan tetapi Tetua Ling Hun Kui dan Tetua Dian Gu menolak. Buat keputusan kalian sekarang, ucap King Ruo dengan tegas. Aku benar-benar tidak menyangka jika lencana utama masih ada, ucap Ling Nahudo dengan gembira. Ternyata semua rencana yang kita bicarakan tidak ada satupun yang membantu, ucap Ling Nahudi terkekeh, menatap Ling Nahuda dan rombongannya dengan tenang. Benar, aku juga tidak menyangka jika Patriark masih memiliki waktu untuk merencanakan hal ini, ucap Ling Nahudo menanggapi, menatap Ling Diangu dan rombongannya yang kini begitu gelisah. Waktuku berada di tempat ini terbatas. Bagi mereka yang setuju Tetua Ling Hun Kui menjadi pemimpin klan selanjutnya silakan buat kelompok di sebelah kanan, lalu mereka yang setuju Tetua Ling Ye Lai atau Jiang Chen menjadi pemimpin klan, buat kelompok di sebelah kiri, lalu mereka yang setuju jika lencana klan ini dihancurkan buat kelompok di bagian tengah, kelompok yang paling banyak akan menentukan keputusan ini. Ucap King Ruo membuat mereka yang berada di kelompok sebelah kanan menjadi tidak tenang. Dengan perasaan berada di bawah tekanan, ribuan anggota klan tersebut secara perlahan mulai memisahkan diri dan membentuk kelompok baru. Ayah, ucap King Yongjun yang merasa sedikit khawatir, saat melihat kelompok yang memilih agar lencana klan tersebut dihancurkan semakin bertambah banyak. Biarkan saja. Itu artinya mereka ingin peperangan, ucap King Ruo menanggapi. Tapi ayah, aku yakin kakek buyut tidak menginginkan hal ini. Dengan wajah serius, Jun tenanglah, ini juga sudah menjadi bagian dari rencana ayah, jawab King Ruo menanggapi dengan tenang. Maksud, ayah, Jun ayah juga tidak menginginkan hal ini. Sambil mengamati pergerakan yang ada di hadapannya dengan seksama. 30 menit kemudian, dari 65.000 anggota klan di sebelah kanan kini tersisa 30.000, sedangkan sisanya 35.000 yang memisahkan diri membentuk kelompok baru, lalu kelompok di sebelah kiri yang sebelumnya berjumlah 35.000 orang kini tersisa 32 anggota klan, sedangkan 3.000 anggota lainnya bergabung dengan kelompok tengah hingga membuat mereka yang ingin menghancurkan lencana klan berjumlah 38.000 orang membuat King Ruo terdiam di tempatnya. Tuan Muda, 3 kelompok besar sudah terbentuk, jadi silakan Tuan Muda menentukan pemenangnya, ucap tetua tingkat rendah yang berada di kelompok baru tersebut berbicara dengan lantang. Apakah kalian sudah yakin dan tidak ingin mengubah pikiran? Aku ingin kalian benar-benar memikirkan keputusan ini, karena mulai hari ini keputusan kalian akan mengubah klan Ling, ucap King Ruo dengan serius. Tidak perlu Tuan Muda, kami sudah yakin dengan keputusan kami, ucap tetua tingkat rendah yang memimpin kelompok baru tersebut dengan wajah gembira, namun tidak dengan kelompok Ling Hun Kui dan kelompok Ling Nahudi dan rombongannya yang tampak tidak tenang. Apakah kalian benar-benar sudah yakin? Tanya King Ruo sekali lagi. Yakin, Tuan Muda, jawab mereka dengan serentak. Baiklah, ucap King Ruo tiba-tiba bergerak naik ke atas langit, lalu melepaskan segel mantra formasi emas. Sus, kubah emas transparan muncul mengurung kelompok yang berada di tengah dua kelompok besar tersebut. Tuan Muda, ini, ucap tetua yang memimpin kelompok tersebut dengan nada tinggi, menatap King Ruo dengan wajah tidak senang. Melindungi klan adalah kewajibanku. Dan orang-orang yang menginginkan pertumpahan darah dengan sesama saudaranya adalah sampah yang harus dilenyapkan. Ucap King Ruo membuat mereka yang sebelumnya begitu gembira kini terdiam dengan wajah pucat pasi. Oh tidak, ucap mereka panik, menatap King Ruo dengan tatapan memohon. Tuan Muda, jangan bercanda. Ini tidak lucu. Ucap pemimpin kelompok tersebut menatap King Ruo dengan kesal. Justru tindakan kalian yang tidak lucu. Dan aku adalah orang yang tidak pernah bercanda, dan kalian pasti pernah mendengar bagaimana aku memperlakukan musuh-musuhku. Ayah dari ibuku bahkan merelakan dirinya mati untuk melindungi orang-orang seperti kalian, agar tidak ada satupun dari kalian yang terbunuh, tetapi kalian justru ingin saling membunuh. Tanggung jawab kakek untuk melindungi dan menjaga klan Ling telah usai, walaupun aku seorang king, tetapi aku juga seorang Ling,
dan aku melanjutkan tugas itu, dan aku tidak akan membiarkan jiwa-jiwa yang haus akan darah saudaranya sendiri tetap ada di klan ini, matilah kau. Ucap King Ruo bersamaan dengan ledakan petir hitam keemasan yang maha dahsyat muncul di atas langit dunia kecil tersebut. Treng, jeder. Gelombang petir raksasa tersebut membentuk tombak emas, lalu bergerak menyambar kubah emas transparan tersebut. Duar, duar. Ledakan maha dahsyat bergema, mengubah sosok yang tersambar oleh petir hitam di dalam kubah keemasan tersebut menjadi kabut darah. Oh tidak, ucap Ling Hun Kui dan rombongannya, menatap pembantaian yang dilakukan oleh King Ruo tersebut dengan wajah pucat pasi, bahkan membuat tubuh mereka kini basah oleh keringat dingin. Tuan muda King Ruo benar-benar mengerikan, ucap Ling Suiki dengan tubuh bergidik menatap King Ruo yang berdiri di atas langit halaman istana, membantai 38.000 anggota klan Ling yang berada di dalam segel kubah emas tersebut. Ini benar-benar pembantaian yang paling mengerikan, ucap Ling Diangu dengan wajah pucat pasi. Menatap ribuan anggota klan Ling yang berada di dalam segel kubah emas transparan yang menangis ketakutan tersebut bergerak ke berbagai arah untuk menyelamatkan diri. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.